Ibu Ita Dwi Lestari ME SY serta para remaja yang dibanggakan. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini memberikan atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama belajar tentang hak anak. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kalian semuanya dalam ruangan ini. Mudah-mudahan langkah kita ke sini dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang hak anak dalam keluarga. Sebelumnya mungkin saya bertanya, Mbak Ulfa, sampai usia sekarang masih merasa menjadi anak atau sudah merasa dewasa? Masih menjadi anak. Kira-kira sampai hari ini hak apa saja yang sudah Mbak Ulfa terima dalam keluarga Mbak Ulfa? Hak apa kira-kira yang sudah Mbak rasakan, yang Mbak terima dalam keluarga? Kasih sayang. Kasih sayang. Selain kasih sayang, didikan orang tua, Ya. kesempatan untuk belajar, sekolah. Ya, oke. Bu Ita, minta tolong slide-nya. Di sini mungkin kita akan menyampaikan sedikit tentang definisi anak. Ada beberapa pandangan tentang definisi tentang anak. Bisa jadi Mas Anjas, Mbak Ulfa, Mbak Anida sampai hari ini mendefinisikan anak itu yang seperti apa sih? Batasnya itu berapa sih disebut bisa anak? Apakah kalian saat ini sudah dianggap sebagai orang yang dewasa atau masih kategori anak-anak? Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Pokok Perburuan Pasal 1 Ayat 1, yang disebut anak adalah seseorang laki-laki dan perempuan yang berumur 14 tahun. Berarti kalau kalian di sini sudah lebih dari anak ya, kalau melihat undang-undang ini. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 ini tentang pemilihan umum. Ya, di sini melindungi kebebasan individu dan memastikan perlakuan yang adil di bawah hukum. Slide Mbak selanjutnya. J. Kemudian yang undang-undang peradilan tadi usianya itu sekitar 18 tahun, itu masih dianggap kategori anak. Selanjutnya dari Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang disebut anak itu adalah usia 12 sampai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi menurut Undang-Undang Pidana, anak yang disebut anak itu adalah usia 12 sampai 18 tahun. Tapi karena ini berkaitan dengan aturan pidana, maka di sini yang dianggap atau diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang disebut anak itu adalah untuk perempuan usia 16 tahun dan usia laki-laki itu 19 tahun. Akan tetapi ini dirubah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Usia anak itu disamakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi batas anak itu adalah usia 19 tahun. Ya. Jadi kalau kalian nanti di atas 19 tahun, maka kalian sudah dianggap sebagai seseorang yang dewasa. Ya. Lanjut Bu Ita. J. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 di mana ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang disebut anak itu adalah seseorang dengan batas usia maksimal 18 tahun. Dari beberapa pendapat ini, dari beberapa aturan regulasi tentang anak,
kisaran antara usia 18 sampai 19 tahun itu disebut dengan anak. Oke, Mbak Rita selanjutnya. J. Nah, akan tetapi dalam kanun undang-undang ya dalam KUH Perdata pasal 330 ya, anak itu usianya itu tidak 18 atau 19, tapi disebut seorang anak ketika dia sampai di usia 21 tahun ya, usia 21 tahun. Nah, dari sini sama juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79 tentang Kesejahteraan Anak. Di sini batas usia anak bisa disebut sebagai anak itu adalah ketika 21 tahun. Berarti kalau melihat undang-undang ini maka jenengan semua masuk kategori sebagai anak. Oke. Nah, dari beberapa paparan Ibu tadi terlihat dengan jelas ada berbagai batasan usia ya. Setiap orang dianggap anak atau sudah dewasa dalam perundang-undangan. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Ada beberapa perbedaan. Selanjutnya slide. Nah, yang konvensi hak anak. Di dunia ini ya, anak itu hak anak mendapatkan tempat yang istimewa. Ya, ada yang disebut dengan konvensi hak anak, atau KHA. Ya, itu disahkan PBB pada tahun 1989 untuk melindungi dan menegakkan hak anak di seluruh dunia. Semua negara-negara di dunia itu telah meratifikasi konvensi hak anak. Meratifikasi itu menjadikan sebagai peraturan perundang-undangan dalam negaranya ya, kecuali Amerika Serikat. Indonesia meratifikasinya itu pada tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 sebagai komitmen terhadap perlindungan anak. Jadi anak itu mendapat tempat yang sangat istimewa di negara-negara, termasuk di negara kita Indonesia. Lanjut. Oke. Ratifikasi ini mendorong lahirnya berbagai regulasi ya di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta kebijakan bahwa di setiap kota ya itu harus layak anak. Artinya kota-kota di Indonesia itu harus memberikan fasilitas yang nyaman untuk anak, meskipun dalam tataran prakteknya mungkin penyediaan fasilitas untuk ruang anak itu berbeda antara satu kota dengan kota yang lainnya. Oke. Untuk mewujudkan, kenapa di sini? Untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara efektif, maka diperlukan pemahaman menyeluruh tentang konvensi hak anak bagi para penyedia layanan anak. Lanjut kita. Oke. Sekarang kita lanjut ke perlindungan anak. Yang disebut dengan perlindungan anak itu seperti apa sih? Apa yang kita pegangin kencang? Jangan boleh main gitu ya, atau yang kita larang untuk sekolah tinggi-tinggi, untuk melindungi anak agar tidak terkontaminasi dengan perilaku-perilaku yang negatif di luar sana ya. Tidak seperti itu. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, jadi yang dimaksud dengan perlindungan anak itu adalah kegiatan yang menjamin dan melindungi hak anak, ya, agar dia dapat hidup, tumbuh dan berkembang, ya, dengan optimal. Itu yang dimaksud dengan perlindungan anak. Jadi bukan orang tua yang melarang anaknya sekolah tinggi, misalnya perempuan dilarang, Mbak, nggak usah kuliah tinggi-tinggi, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, karena besok ujung-ujungnya juga akan bekerja di dapur. Itu tidak, bukan seperti itu. Di sini yang dimaksud perlindungan anak adalah menjamin anak itu tumbuh, hidup dan berkembang, ya, kemudian serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Lanjut Bu. Oke. Nah, keluarga
keluarga itu adalah unit terkecil di mana hak anak itu ya yang pertama kali ya. Tadi anak itu akan hidup, tumbuh dan berkembang. Ya, unit terkecilnya di mana? Di keluarga. Ya. Sekarang kita mungkin kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan definisi keluarga. Keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga saudara dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Jadi definisi sebuah keluarga itu tidak sama antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Ya, bisa jadi ada ayah, ibu dan anak. Ya, tapi bisa jadi hanya ada ayah dan anak, bisa jadi ada ibu dan anak, atau misalnya tidak tinggal bersama ayah dan ibu, tapi tinggalnya bersama kakek dan nenek, atau paman dan bibi. Oke, lanjut kita. Orang tua dan wali. Siapa yang disebut orang tua? Orang tua itu luas ya. Orang tua itu tidak hanya ayah dan ibu saja, tetapi juga bisa ke wilayah-wilayah yang lain. Di sini yang disebut orang tua itu adalah ayah atau ibu kandung, ayah atau ibu tiri, ayah atau ibu angkat, ya. Sedangkan yang disebut wali itu adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Oke, jadi kalian harus bisa membedakan mana yang orang tua dan mana yang wali, gitu ya. Kalau orang tua itu bisa ayah, bisa ibu, gitu ya, bisa ayah, bisa ibu tiri, bapak tiri, ya, atau ayah dan ibu angkat. Itu bisa disebut sebagai orang tua, ya. Karena bisa jadi tidak semua anak beruntung memiliki keluarga yang lengkap atau orang tua yang lengkap, ayah dan ibu. Semua anak pasti bermimpi punya keluarga yang lengkap sampai dia dewasa, bahkan sampai berumah tangga. Tetapi kita tidak bisa menolak ya bahwa Allah kadang ya mengambil salah satu pihak, ya bisa ayah, bisa ibu, sehingga anak ini tumbuh dalam pengasuhan orang tua yang tidak lengkap. Tapi bukan berarti dengan pengasuhan yang tidak lengkap anak kehilangan haknya, tidak. Di sini anak tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Lanjut Bu, kita. Nah, sekarang apa yang disebut dengan anak terlantar? Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari anak yang disebut dengan anak terlantar. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Nah, kalau anak-anak dalam kondisi seperti ini maka bisa disebut sebagai anak terlantar. Lanjut Bu Ita. Ya. Kemudian anak penyandang disabilitas. Ya, kita sering mendengar bahwa ada ruang-ruang tertentu untuk anak disabilitas. Nah, yang disebut anak disabilitas itu yang seperti apa sih? Maaf, apakah yang cacat secara badan atau bagaimana? Ya. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Jadi disebut anak penyandang disabilitas itu tidak hanya terbatas pada keterbatasan fisik saja, tetapi juga dia keterbatasan dalam mental dan beberapa perlakuan yang itu membutuhkan bantuan orang lain. Lanjut kita. Anak angkat. Nah, ada di sini yang menjadi anak angkat. Anak angkat itu bukan berarti tidak punya orang tua, bisa jadi karena kedekatan emosional dengan seseorang gitu ya, beliau itu menganggap kita sebagai anak angkat. Jadi bisa jadi mungkin tidak memiliki keturunan sehingga ingin memiliki anak gitu ya. Jadi mengangkat anak-anak ya. Yang disebut anak angkat di sini adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua
wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Oke, lanjut Bu. Oke, kalau anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang disebut dengan anak angkat dengan anak asuh. Oke, kalau anak angkat itu sejak ada penetapan pengadilan. Tapi kalau anak asuh itu biasanya diasuh oleh perseorangan atau lembaga yang orang tuanya ini tidak mampu memberikan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Lanjut Bu Ita. Oke. Nah, kita masuk kepada prinsip umum hak anak. Nah, inilah keempat prinsip dasar yang harus diterima oleh anak. Yang pertama, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Lanjut kita. J. Yang dimaksud hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang itu seperti apa? Ya, dalam Konvensi Hak Anak pasal 6 ya, negara-negara anggota itu mengakui setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Jadi dunia dan Indonesia itu mengakui bahwa setiap anak itu memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Yang kedua, negara-negara anggota itu memastikan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Jadi usia jenengan dari dikandung ibu sampai batas yang ditentukan itu dijamin kelangsungan hidupnya. Jadi artinya apa? Hak-hak jenengan semua para anak itu harus diberikan oleh orang tua.